Halo semuanya, nama saya Brian dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang login logout Android Studio dan juga sebuah level, sebuah hak akses. Kalau contohnya kasir, dia mengakses halaman ini. Kalau manajer, dia mengakses halaman yang itu. Nah, jadi yang pertama kita bikin dulu tabel user kita. Nah, tabel user kita contohnya gini aja, username, password, dan ID level, dan level dan ID user sebagai primary key nih, ID user sebagai primary key. Nah, jadi ini user passwordnya buat sebagai login, dan level ini yang penting itu untuk membedakan hak akses. Jadi kita bikin aja view yang simple, yang ini aja, tinggal bikin username sama password, input text string sama input text input text string sama input text password, gitu aja. Nah, dan bikin login simpan juga. Nah, baru kita bikin activity main. Nah, di activity main ini kita panggil edit text button. Habis itu kita berikan URL ini untuk koneksikan ke database kita ini. Dan ini coba kita ke login PHP nih. Login PHP kita gimana nih? Login PHP nih. Nah, ini login PHP simple doang nih. Dia cuma ambil password username dan select bintang from where. Gini aja. Ya. Select semuanya. Mencari semuanya dari tabel user. Di mana username hasilnya sama, dan juga passwordnya yang di input juga sama. Nah, kalau berhasil dia akan mengeluarkan respons login berhasil. Kalau salah ya mengeluarkan respon pas username atau password salah. Nah, oke. Selanjutnya kita tadi edit text sama button kita berikan ID tersebut, ID yang di layout kita, dan juga nih jangan lupa set content view-nya sebagai layout kita juga. Nah, ini set on click listener. Ini jadi kalau tombol kita diklik, jalankan ini. Jadi override public void on click view v. Nah, kalau dia diklik dia akan menjalankan login user. Nah, login user itu ngapain? Ini dia login user ini. Nah, jadi kita panggil lagi edit user sama edit passwordnya, edit text ya, edit text yang di sini kita masukin ke dalam variabel username sama password. Nah, dan ada sebuah kondisi nih. Jika username is empty, jika username kosong, dan atau ini dua garis tegak ini artinya atau ya, username kosong atau password kosong, dia akan ngetos, dia akan mengeluarkan sebuah message, yaitu username dan password tidak boleh kosong. Itu kalau kosong ya, kalau is empty. Nah, kalau nggak empty dia ya udah jalankan ini string request, new string request, dan ini kita juga panggil di URL kita tadi yang ini login PHP. Nah, dan juga ini respon. Nah, dia mengambil respon dari koneksi kita. Nah, dan juga nih sebuah boolean. Nah, ini penting nih. Nah, ini sampai sini. Nah, if sukses. Nah, ini level sama dengan 1, level sama dengan 2. Nah, ini coba saya berikan contoh langsung dari HP saya nih. Saya langsung run dari HP saya. Ini sebentar. Nah, ini dia. Ini hasil run kita tadi. Coba kita database kita yang apa usernya?
kasir, manajer, kasir. Kasir itu karena edit text password jadi ke hide gitu kan. Nah, jadi ke hide, jadi screen mirroringnya kena hide. Oke. Jadi ini kasir, passwordnya kasir. Oke, kita login. Nah, selama datang di kasir dia muncul data barang, customer, data-data ini. Oke. Kalau manajer gimana? Manajer manajer. Nah, dia muncul beda lagi nih di data laporan. Sekarang ini laporan secara cash ini belum jadi nih. Nah, selama datang di data laporan, nah beda dia kan, kasir sama manajer dia beda. Nah, jadi kok bisa? Jadi yang boolean ini. Nah ini ya, dia mengambil level itu ambil dari mana? Dari tabel kita di sini, dari level. Nah, ini saya geser ke kanan dikit. Nah, jika level sama dengan 1 sampai sini ya. Nah, jika level sama dengan 1, dia new intent ini mempindah halaman. Nah, dari main activity, dari this sekarang pindah ke beranda S. Beranda S ini nggak saya ganti sini, beranda S. Nah, dan start activity tersebut dan finish, selesaikan ya, hentikan. Nah, jika levelnya adalah 2, dia beranda M, beda kan, ini S, ini M. Nah, dia memanggil kelas yang berbeda. Ini kan ada M, ada S, kelas yang berbeda. Dan di kelas tersebut memberikan layout yang berbeda juga. Nah, else kalau selain level 1 dan 2, dia toast, dia mengeluarkan sebuah message. Level tidak dikenali. Kalau selain level 1 dan 2 ya, itu dia akan menjalankan ini. Nah, dan else lagi, dia akan mengeluarkan JSON string message. Ini buat apa ini? Oh, nih. Ini kalau jika sebuah koneksinya gagal gitu ya. Nah, ini catch exception I kalau ada error yang terjadi. Nah, public void error response ini kalau ada sebuah error, ini only volley error nih berarti koneksi gagal, koneksi ke database yang gagal. Nah, kalau koneksi gagal, dia akan koneksi gagal (2), error apa, message apa yang ditampilkan nih, error get message. Jadi dia ambil dari volley error. Ini biasanya dia menyediakan apa yang error. Nah, jadi koneksi gagal, error titik get message ini apa yang error apa yang terjadi. Nah, jadi sampai situ aja sih sebenarnya. Nah, ini kita coba login log out. Kok login log out. Nah, kalau log out bagaimana? Nah, ini simple aja. Kita tinggal nih, kita jangan lupa panggil button logoutnya. Dan gini, button logout jangan lupa kita kasih ID. Dan juga ini tinggal intent new intent, beranda this ke activity class, kembali ke logout ke sini. Ini activity main, tinggal gitu saja. Jadi ternyata login logout sesimpel itu. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kebingungan, tapi semoga poin-poin pentingnya mengerti ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.